warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Utami, NPM A1A022051, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas bab 8, manajemen pendidik dan peserta didik. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal. Pertama, tugas guru sebagai profesi. Kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Antara lain, pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hak pendidik. Hak pendidik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Keempat, perlindungan hukum dan dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, peran pendidik. Menurut Supardi, peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal yaitu sebagai berikut. Pertama, guru sebagai pendidik. Kedua, guru sebagai pengajar. Ketiga, guru sebagai pembimbing. Keempat, guru sebagai pelatih. Kelima, guru sebagai penasihat. Keenam, guru sebagai model dan teladan. Ketujuh, guru sebagai korektor. Ke-8, guru sebagai organisator. Ke-9, guru sebagai motivator. Ke-10, guru sebagai fasilitator. Ke-11, guru sebagai pengelola kelas. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai mediator. Selanjutnya, penguasaan kompetensi dasar. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Supardi mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Pertama, penguasaan kompetensi dasar. Kedua, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Selanjutnya, rekrutmen seleksi guru dan staf. Pertama, kriteria dasar seleksi. Rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dan yang terakhir yaitu dilakukan dengan profesional. Selanjutnya, cara dan metode seleksi. Pertama, seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi.
Dan yang terakhir, tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis. Kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Ketiga, membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi. Keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. 6. Untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Kedua, manajemen peserta didik. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu manajemen peserta didik. Menurut Kenzepich tahun 1961, manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, serta pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Pertama, forecasting. Kedua, objektif. Ketiga, polis. Keempat, programming. Kelima, prosedur. Keenam, schedule. Dan ketujuh, budgeting. Adapun selanjutnya itu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Kelima, kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu pertama, kriteria acuan patokan. Kedua, kriteria acuan normal. Ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencairan dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain: pertama, pembentukan panitia penerimaan. Kedua, rapat penerimaan peserta didik. Ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Keempat, pendaftaran peserta didik baru. Kelima, seleksi peserta didik baru. Keenam, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Ke-8, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Dan yang terakhir yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik,
serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dadah.